Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Amelia dengan NIM A1C223078, kelas C semester 3. Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Adapun definisi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan geografisnya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan ini mencakup pemahaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya, dan agama. Wawasan Nusantara juga mencerminkan pandangan geopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan wilayah serta kedaulatan negara di tengah keberagaman dan tantangan global. Selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan bagian integral dari geopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya memahami dan mengelola sumber daya alam, manusia, dan strategis di wilayah Nusantara. Konsep ini juga menekankan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu geografis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Yang kedua yaitu sejarah. Indonesia lahir sebagai bangsa yang berjuang melawan penjajahan selama ratusan tahun. Yang ketiga, keberagaman sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Yang keempat, ancaman disintegrasi. Sejak kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi baik dari dalam atau separatisme, konflik antar golongan maupun luar, atau klaim wilayah oleh negara lain. Yang kelima yaitu posisi geopolitik dan geostrategis. Indonesia terletak di persampingan jalur perdagangan dunia, menjadikannya sangat strategis, politik, dan militer. Selanjutnya yaitu wawasan sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merujuk pada pandangan atau cara pandang Indonesia terhadap dirinya sebagai negara kepulauan yang besar dan strategis. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara bukan hanya mencakup dimensi geografis semata, tetapi juga mengandung dimensi politik dan strategis yang mencerminkan kedudukan Indonesia di dunia internasional. Sebagai geopolitik, wawasan Nusantara mengarahkan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan nasional Indonesia dengan menekankan pentingnya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta peran Indonesia dalam pencaturan global. Adapun perwujudan wawasan Nusantara, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, contohnya adalah seluruh Indonesia saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan dan memajukan perpolitikan negara. Salah satu caranya adalah dengan turut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Contohnya adalah membangun dan meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan ciri khas dari masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Contohnya adalah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah agar tidak tergerus oleh pesatnya arus globalisasi. Selain itu, melakukan upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Contohnya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam melakukan upaya pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi
efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dasar Hukum Otonomi Daerah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur pembagian wilayah Indonesia ke dalam daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengatur lebih rinci penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta tanggung jawab dan wewenang negara. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, dekonsentrasi atau pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada perangkat pusat di daerah. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Adapun tingkatan pemerintahan daerah, yang pertama yaitu provinsi dipimpin oleh gubernur, yang kedua kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, yang ketiga yaitu desa atau kelurahan, tingkat pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Adapun keuntungan otonomi daerah, yang pertama efisiensi pemerintahan. Keputusan dapat dibuat lebih cepat sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat daerah lebih diberdayakan untuk ikut serta dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu inovasi daerah. Setiap daerah bisa mengembangkan kebijakan dan program sesuai dengan karakteristik lokal. Yang terakhir yaitu tantangan otonomi daerah. Yang pertama yaitu ketimpangan antar daerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama untuk mengelola otonomi. Yang kedua, korupsi. Desentralisasi terkadang membuka celah penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Yang ketiga yaitu koordinasi pusat daerah. Komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah bisa menjadi tantangan. Nah, jadi baik itulah tadi mengenai materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.